Uhu, uhu. Hola Gakusei semuanya, selamat datang di channel Sensei, channel yang akan membahas berbagai peristiwa menarik, anime, dan juga kejadian-kejadian lainnya dari sudut pandang biologi. Nah, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu orang yang makan terus tapi tetap kurus. Nani? Oh, itu katanya gara-gara kebanyakan dosa, Sensei. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas salah satu karakter yang sangat menarik, yaitu Anna Yanami dari anime Makeine. Nah, siapa sih dia? Anna Yanami adalah salah satu karakter utama dari anime Makeine yang dikenal dengan kebiasaannya yang makannya banyak banget dan sering banget. Dia terlihat sangat kurus meskipun sering makan. Kok bisa, Sensei? Nah, tunggu dulu. Kita bakal dalami lebih dalam tentang Anna Yanami dan kebiasaan makannya. Nah, Anna Yanami ini bukan karakter yang kerjaannya makan doang. Ya, walaupun emang dia itu sering terlihat makan makanan yang enak-enak ya. Dari burger, pizza, hingga dessert yang manis-manis. Setiap kali dia muncul di layar, pasti ada momen dia makan. Nah, kebiasaan makannya ini menjadi sorotan banyak sekali penggemar. Karena bisa dibilang dia adalah ratu makan di dunia anime, selain Hinata. Banyak orang yang bertanya-tanya, gimana bisa dia tuh makannya banyak banget, tapi berat badannya tuh nggak nambah signifikan? Nah, ini tuh adalah pertanyaan yang sangat menarik. Nah, berbicara tentang Anna Yanami, kita juga tidak bisa lepas dari karakteristiknya yang periang dan penuh semangat. Dia selalu memiliki energi yang tinggi, dan itu mungkin berkontribusi pada kemampuannya untuk membakar kalori dengan cepat. Namun, apakah dia memiliki rahasia di balik pola makannya yang seolah-olah tidak mempengaruhi berat badannya? Nah, hal tersebut akan kita telusuri setelah iklan-iklan berikut ini. Iklan sejenak. Di channel ini, Sensei juga membahas banyak sekali soal OSN biologi yang bisa kalian cek di playlist berikut. Atau kalian bisa klik card yang ada di pojok kanan atas untuk ke playlistnya. Sensei sekarang juga sudah membuka pelatihan OSN biologi yang paling murah sedunia. Untuk Gakusei semuanya. Hanya mulai dari Rp32.000, kalian bisa ikut di pelatihan Sensei. Bahkan, bisa lebih murah lagi jika kalian mendaftar bersama teman-teman yang lain. Sensei juga membuka program tryout dan kelas gratis yang bisa kalian ikuti. Kalian bisa chat admin ke nomor WA di bawah untuk cek jadwal pelatihan, TO, kelas gratis, dan sebagainya. Karena program-programnya akan diadakan secara rutin. Sensei, gimana dengan Gakusei dari bidang selain biologi? Oh, so da ne. Wakarimashita. Untuk itu, Sensei juga sedang berkolaborasi dengan Sekolah Olimpiade untuk melaksanakan pelatihan, TO, dan kelas gratis yang diadakan secara rutin untuk semua bidang OSN. Silahkan kunjungi Instagram Sekolah Olimpiade untuk info lebih lanjut. Berbagai keuntungan lainnya bisa kalian cek juga di deskripsi video ini. Hai, sekian iklan singkat dari Sensei. Sekarang kembali ke topik. Nah, mari kita bahas tentang bagaimana tubuh kita memproses makanan. Metabolisme adalah kunci utama. Ya. Kunci kemenangan adalah metabolisme. Siapa bisa menguasai Metabolisme. itulah yang menang. Apa, Orokakun? Berbagai reaksi kimia di tubuh ya, Sensei? Ya, betul. Jadi metabolisme itu adalah reaksi kimia di tubuh di mana tubuh kita mengubah terutama makanan menjadi energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Kita semua tahu bahwa setiap orang memiliki tingkat metabolisme yang berbeda-beda.
Ada yang metabolismenya cepat, ada yang metabolismenya lambat. Nah, Anaya Nami mungkin termasuk dalam kategori yang memiliki metabolisme sangat cepat. Jadi, saat dia mengonsumsi banyak makanan, tubuhnya mampu membakar kalori tersebut dengan cepat. Proses ini terjadi melalui serangkaian reaksi kimia yang melibatkan enzim dan hormon. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme, seperti genetik, usia, dan aktivitas fisik. Faktor genetik mungkin menjadi penyebab utama mengapa Ana tidak mudah gemuk. Sementara, usia dan aktivitas juga penting untuk berperan dalam metabolisme. Kita juga harus tahu bahwa aktivitas fisik membakar lebih banyak kalori. Jadi, jika Ana aktif bergerak dan berolahraga, itu dapat membantunya meningkatkan laju metabolisme dan menjaga tubuhnya tetap ramping. Karena dia juga orang yang ceria dan pecicilan ya, kesana kemari. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan kegemukan. Mungkin kita bisa mulai dengan pola makan. Pola makan yang buruk, seperti mengonsumsi makanan berkalori tinggi secara berlebihan tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik, dapat menyebabkan penambahan berat badan. Ada juga faktor emosional yang berpengaruh. Emotional damage. Banyak orang cenderung makan lebih banyak saat mereka stres atau merasa cemas. Ini biasa disebut sebagai emotional eating. Selanjutnya, kurang tidur juga merupakan faktor penyebab kegemukan yang cukup signifikan. Tidur yang tidak cukup dapat mengganggu hormon yang mengatur nafsu makan, sehingga bisa meningkatkan rasa lapar. Nah, faktor lain yang tidak kalah penting itu adalah kurangnya aktivitas fisik. Di era modern ini, banyak orang yang lebih sering duduk dan tiduran daripada jarang bergerak. Maksudnya daripada sering bergerak. Nah, terutama kalian ya, yang suka scrolling TikTok dan rebahan. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela-ela dunia kawan. Ini menyebabkan kalori yang kita konsumsi tidak terbakar dengan baik. Maka dari itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pola makan yang sehat dan olahraga yang rutin. Nah, berikutnya, mari kita bahas lebih lanjut tentang faktor genetik. Ada orang yang memang secara alami memiliki kecenderungan untuk menyimpan lemak lebih banyak di dalam tubuhnya. Ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik yang diwariskan dari orang tua. Jadi, meski kita berusaha keras untuk menjaga berat badan, tetapi faktor genetik bisa menghalangi kita. Tapi ingat, ini bukan berarti kita tidak bisa mengubah pola hidup kita. Nikocado avocado aja bisa kurus lagi. Dengan diet yang tepat dan olahraga, kita tetap bisa mencapai tujuan berat badan kita. Nah, untuk bisa mengambil pelajaran dari Anaya Nami, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan mungkin ceria seperti Anaya Nami. Kita tidak perlu meniru gaya makan Ana, tetapi bisa mengambil inspirasi dari semangat dan energinya. Jadi, kesimpulannya, meskipun Anaya Nami sering makan dan tetap kurus, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tiru begitu saja. Setiap orang memiliki metabolisme dan kebiasaan yang berbeda-beda. Penting untuk menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, serta rutin berolahraga. Nah, sebelum kita tutup, Sensei mau ngasih beberapa tips tambahan, terutama bagi kalian yang ingin menjaga berat badan. Pertama, pastikan kalian makan makanan yang sehat dan bergizi. Sayur-sayuran, buah-buahan, sumber protein. Itu sangat penting untuk menjaga metabolisme kita tetap aktif. Kedua, jangan lupa untuk beristirahat. Karena ketika kalian tidur, itu membantu tubuh dalam proses pemulihan dan metabolisme. Ketiga, jangan lupa minum. Karena air adalah
komponen yang sangat penting dalam proses metabolisme. Untuk mengatur nafsu makan juga bisa menggunakan air, karena ada istilah kenyang air. Keempat, cari cara untuk tetap aktif. Olahraga itu nggak harus yang berat. Berjalan kaki atau bersepeda pun udah cukup untuk menjaga tubuh tetap bugar. Atau ya, pecicilan seperti Anaya Nami. Kelima, dengarkan tubuh kalian. Jadi, jika kalian merasa sangat lapar, maka makanlah. Tapi pastikan makanan yang dipilih itu sehat. Jadi, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, itulah beberapa tips yang bisa kalian coba untuk menjaga berat badan kalian. Ingat kata Thanos, keseimbangan adalah kunci utama. Balance as everything should be. Satu hal yang perlu diingat adalah setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang seperti Nikocado Avocado dan ada yang seperti Anaya Nami. Jadi, jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain ya. Yang terpenting adalah merawat diri sendiri dan melakukan yang terbaik untuk tubuh kalian. Sekian penjelasan tentang kenapa sih ada orang yang makan terus tapi tetap kurus. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang waifunya Anaya Nami atau Nikocado Avocado. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan konten berikutnya dari Sensei. Komen di bawah jika kalian punya teman yang seperti Anaya Nami. Ayo di-tag teman-temannya. Goodbye. Otsusenku. Sore dewa. Cutie, cutie,